bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita misalnya kalau kita mendekati kematian, bagaimana kita mengetahui bagaimana kesiapan itu Pak Ustadz. Saya belum bertaubat, saya belum beriman, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan harta saya. Jadi banyak kali yang bertanya tentang kekhawatiran tentang kematian, dan kalau kita lihat salah satu qadha yang Pak Ustadz sampaikan tadi adalah kalau kehendak Allah memang menginginkan kematian itu, dan kematian itu akan terjadi. Bagaimana yang dapat dilakukan oleh para jemaah dalam menghadapi hal tersebut, Pak Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ya. Jadi penulisan takdir itu ada yang di awal tadi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada penulisan takdir yang dilakukan malaikat atas perintah Allah ketika kita masih janin di perut ibunda kita. Ketika kita berumur 120 hari, Allah kirim malaikat yang mencatat. Ini takdir perorangan. Apa yang dicatat? Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. 4 hal. Ditulis atau 3 hal. Yang pertama rizkinya. Yang kedua ajalnya. Rizki dan ajal ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di mana orang tidak akan mati. Ingat, orang tidak akan mati selama rizkinya masih ada. Nggak akan mati orang itu. Jadi ajal itu mengejar manusia, rizki juga mengejar manusia. Ketika orang itu mati dalam kondisi banyak hartanya, ya udah bukan rizki dia. Rizki dia udah habis. Kadang-kala kita melihat di rumah sakit ya, ada seorang yang sudah sakit parah, tahu-tahu dia sehat. Masya Allah, keluarganya senang banget. Ketika ngelihat bapaknya atau ibunya itu seger, ya Allah senang banget Ustadz ngelihat. Katanya, mereka gimana Bu, ini itu kepingin apa Ibu? Anak-anaknya nawarkan sesuatu supaya ibunya makin sehat gitu. Biasanya mereka kalau gembira tuh hilang tuh rasa sakitnya. Ibunya mengatakan, Ibu kepingin mangga ya kata dia. Lagi musim apa sekarang mangga? Ibu kepingin mangga lah. Anaknya beli mangga, dikupasin mangga, dikasih mangga Bu, fadhol Ibu. Ibunya makan dengan garpu. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai ditaruh. Udah Ibu cukup. Ibu mau istirahat ya. Ya anak-anak pulang. Mati malam itu Ibu. Kenapa? Karena memang ada rizki dalam catatan yang belum dimakan sama Ibu. Yaitu 5 potong mangga. Dia harus makan. Semua udah ditulis. Jadi kita kalau bicara khawatir tadi, orang yang beriman dengan takdir, dia nggak akan khawatir dengan masalah rizkinya. Masalah ajalnya pun dia tahu bakal datang. Tugas dia adalah mempersiapkan diri. Dia perlu mempersiapkan diri. Yang dicatat juga syaqiyun aw sa'id, dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Allah udah tahu. Tapi ingat itu rahasia Allah. Tugas kita mempersiapkan diri. Udah ada jalannya. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di situ ada aturan. Bagaimana kita hidup. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau dikatakan engkau banyak dosa, tinggalkan itu dosa. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, ini perorangan nih. Tiap orang tuh mikirkan dirinya. Melihat setiap orang, apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Bukan besok pagi, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, tapi setelah dia mati. Karena ada kehidupan yang berbeda dengan kehidupan ini. Ada hari akhir. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang dia persiapkan.
Bertakwalah kepada Allah. Allah tuh tahu dengan semua kerjaan kalian. Oleh karena itu, nasihat ana buat diri ana sendiri, buat setiap pribadi dalam menyambut atau mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadilah orang yang jujur sama orang. Jangan sampai engkau menampakkan kebaikan kepada orang, tapi engkau menyembunyikan keburukan dan kebusukan di dirimu. Jangan. Kadangkala kita melihat orang baik. Ya Allah, orang itu baik banget, soleh, seakan-akan ahlul jannah. Tapi matinya su'ul khatimah. Dan yang menjadi tolok ukur orang itu baik atau tidak, bagaimana penutup hidup dia. Seperti sesuatu yang bagus. Ada umpamanya botol bagus, isinya bagus. Maaf, tutupnya itu kotoran. Gak ada yang mau. Buruk jadinya dia. Maka berusahalah untuk memperbaiki hati kita. Buat yang punya 1000 dosa. Yang punya 1.000.000 dosa. Kalau engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jal, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat dengan benar-benar, Allah akan menerima taubatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Yabna Adam, kata Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, Yabna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa isi. Nggak ada satu lokasi pun di muka bumi kecuali ada catatan dosamu. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa dosa syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka aku akan datang menjumpaimu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Ingat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tapi adab Allah itu juga pedih. Sehingga dalam mempersiapkan diri, kematian yang kita nggak tahu kapan, tapi akan datang. Dan sudah ditetapkan di bumi mana kita akan mati. Kita kepinginnya mati di sana, kepingin mati dikuburkan di sana. Allah udah tahu di mana kita akan mati, di mana kita akan dikebumikan. Dan tugas kita adalah terus beramal soleh, berbaik sangka sama Allah. Dan semoga Allah mematikan kita di atas husnul khatimah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jadi kata kuncinya Ustadz, mempersiapkan diri dan taubat. Jadi mempersiapkan diri mungkin ada seolah-olah kita bisa mencari rezeki hidup selamanya, tapi kita mempersiapkan akhirat seolah-olah kita meninggal besok pagi.